Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 IKTE akan melakukan praktikum acara 3 yaitu nekropsi. Saya Muhammad Nabil Hakim dengan NIM 230101 120035. Saya Biasin Lintang dengan NIM 2301012014197. Dan teman saya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banus Kifi Benzani dari kelompok 2E. Dan teman Saya Septina Nur Cahyani dengan NIM 23010120120047. Video kami berikut ini. Perkenalkan, nama saya Biasin Lintang. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang pengamatan performa unggas yang telah dilakukan dengan cara biarkan unggas dilepas lalu amati dengan seksama. Yang pertama yaitu tingkah laku unggas tersebut terlihat lemah, kondisi bulunya rontok, perubahan anatominya diantaranya bagian kepalanya normal, bagian dadanya normal, kemudian lubang-lubang tubuhnya diantaranya paruhnya normal, matanya berair, sinus normal, dan keluakannya normal. Di sini akan menjelaskan terkait nekropsi pada ayam dengan hasil yang diamati. Diawali dengan memeriksa permukaan tubuh atau kulit ayam. Disibakan dulu bulunya secara bergantian menyeluruh ke semua permukaan tubuh, kemudian baru diamati. Kemudian dihasilkan adanya luka terbuka di dekat ekor, kemudian adanya memar biru pada kaki kanan. Kemudian memeriksa pada bagian kepala, selanjutnya mengamati bagian kepala mulai dari permukaan mata, hidung, dan membuka rongga mulut. Dihasilkan tidak terdapat lendir, kemudian tidak terdapat kebengkakan pada kepala. Kemudian selanjutnya memotong paruh di bagian distal atau dekat dengan lubang hidung, maka akan terlihat rongga hidung dalam atau disebut dengan sinus. Memeriksa perubahannya dan ditekan bagian tersebut. Tidak terdapat padatan seperti keju. Kemudian gunting kulit penutup mata bawah dan dikuatkan. Dihasilkan tidak terdapat berwarna putih pucat, kemudian berwarna kebiruan pada mata kiri. Kemudian menggunting pertemuan antara rongga mulut atas dan bawah menuju ujung tenggorokan atau laring. Tidak ditemukan bengkak merah atau radang, tidak ditemukan luka, dan tidak adanya bintik-bintik putih. Kemudian pemeriksaan trakea dengan mengeluarkan kulit maupun jaringan yang menutupi trakea. Tidak ditemukan warna merah, kemudian tidak adanya radang, dan tidak terdapat darah. Kemudian pemeriksaan pada otak dengan cara menggunting tulang tengkorak atau pembungkus otak. Tidak ditemukannya pendarahan. Kemudian pemeriksaan pada saluran pencernaan. Kemudian selanjutnya dilihat proventriculus dan ventriculus, dan yang terakhir menggunting dinding usus mulai proventriculus hingga anus dan membuka dan diamati dinding usus dan isinya. Tidak ditemukan pada crop berwarna merah atau meradang gitu. Kemudian pada ventriculus ada peradangan pada usus halus merata. Kemudian terdapat spot-spot dinding usus yang meradang sepanjang usus halus. Kemudian pada isinya yakni ada bercak hitam pada usus halus, kemudian ada bercak merah pada usus halus, pakan encer sepanjang usus, kemudian cairan berwarna kuning sepanjang usus, terdapat cairan berwarna putih, kekuningan pada usus besar. Kemudian pada pankreas tidak ditemui berwarna pucat. Selanjutnya, pemeriksaan pada organ reproduksi. Diawali dengan organ reproduksi jantan adalah testis dan kantong kemih. Organ reproduksi betina adalah mulai dari ovarium dan saluran oviduk. Diawali dengan angkat organ tersebut dengan menggunting pertautannya dan baru diamati. Tidak ditemukan testis membesar dan testis mengecil. Kemudian tidak ditemukannya juga testis pecah atau rusak, dan tidak ditemukannya oviduk terdapat telur yang sudah rusak. Berdasarkan diagnosa terhadap ayam yang telah kami nekropsi, kami mendiagnosa bahwa ayam tersebut mengalami penyakit berupa avian influenza atau AI, fatty liver hemorrhagic syndrome atau FLHS, gumboro, colibacillosis, necrotic enterocystis atau NE, Newcastle disease atau ND, dan juga coccidiosis. Nah, mengapa kami bisa mendiagnosa bahwa ayam tersebut terkena penyakit AI? Itu dikarenakan kondisi pada permukaan tubuh atau kulit ayam tersebut terdapat luka pada ekor, dan juga ditemukannya memar biru pada ayam di bagian kaki kanannya. Lalu untuk kondisi saluran pencernaannya sendiri, di mana pada usus halusnya itu terdapat
bercak hitam dan juga bercak merah. Lalu terdapat cairan berwarna kuning di sepanjang usus halus, serta terdapat cairan berwarna putih kekuningan di usus besarnya. Makanya berdasarkan gejala-gejala tersebut kami mendiagnosa bahwa ayam tersebut terkena penyakit necrotic enteritis atau NE, Newcastle disease, dan juga coccidiosis. Selain itu, diagnosa penyakit coccidiosis juga dikarenakan pada ekskreta ayam tersebut berwarna putih dengan sedikit berwarna merah, serta terdapatnya cairan kuning keputihan yang ada di usus besar. Selain itu juga pada bursa Fabricius ayam itu juga mengalami pengecilan, sehingga kami mendiagnosa bahwa ayam tersebut juga tersarang gumboro, di mana ayam yang terkena gumboro akan menyebabkan penyusutan sel limfoid pada folikel bursa Fabricius sehingga terlihat mengecil. Lalu ayam tersebut juga diindikasikan terkena kolibasilosis dikarenakan jantung ayam terlihat membesar dan juga meradang. Sedangkan untuk indikasi penyakit fatty liver hemorrhagic syndrome itu dikarenakan hati ayam tersebut mengalami pembesaran dan juga berwarna kuning. Dan pada pengkejutan area rongga dada itu mendekati usus ayam, sehingga ayam tersebut diindikasikan terkena penyakit kolibasilosis. Tetapi untuk jenis penyakit yang diderita oleh unggas ini sendiri perlu kita lakukan analisis lebih lanjut berupa analisis di ruang laboratorium dan lain sebagainya. Sekian video yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.